Ya, hari ini Kapolresta Cirebon bersama Bapak Wakil Bupati Cirebon, Pak Camat, kemudian para PJU, ibu-ibu juga, Bu Camat dan Ibu Kader, Ibu Kuwu ikut dalam merasakan kebahagiaan Ibu Atika yang menanam sayur-sayuran yang berada di pekarangan rumahnya. Sebuah kebun pekarangan bergizi milik Ibu Atika yang berlokasi di rumahnya wilayah Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, tumbuh menjadi sumber harapan. Pekarangan yang ditata penuh kesungguhan, kini menjelma menjadi kebun bergizi yang tak hanya bermanfaat bagi keluarga, namun juga menjadi inspirasi bagi warga sekitar. Pakai pestisidanya kulit bawang yang organik, Ibu. Ini? Ya. Kulit bawang itu difermentasi berapa lama? 3 hari sebenarnya udah bisa, Bu. Campur cairan apa? Air beras? Air beras bisa, cuman kalau untuk pestisida kita pakai kayak brotowali itu kan pahit, Bu. Kalau ini daun mint, setek aja gitu, Bu, diperbanyaknya. Ini jadi tempat edukasi saya, Bu, menanam yang harusnya ini tumbuhnya di dataran tinggi. Yang ada di pekarangan rumah warga yang di Desa Karangwangi, ya. Ada stroberi. Di sini dingin. Enggak, Bu, tapi kalau nutrisinya kita tepat bisa Enak, manis, Pak. bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, tumbuh lagi yang banyak, yang melimpah. Iya, itu bobotnya 1 kilo lebih, Bu. Di Cirebon bisa ditumbuhkan kol. Tuh, di Cirebon ada kol yang ditanam di pekarangan rumah warga masyarakat di Desa Karangwangi, Depok, Kecamatan Depok. Tuh, ibunya ini nih orangnya. Nah, yang mau belajar, ayo datang ke rumah tetangganya. Sini. Bu, perlu diketahui, Bu, ini juga sering bikin-bikinan manisan dan segala rupa. Kita ke JNS saya, Bu. Itunya selalu pakai itu sudah keluar kota. Jadi, Kemarin packagingnya udah bagus ya? alhamdulillah. Oke. Ibu Sering gitu. pernah makan ini, Bu? Kale namanya. Hah? Ya. Ini namanya kale. Sebenarnya dari Amerika, tanaman Amerika. Kalau di supermarket 200 gram itu 30.000. Dia Apa? disebut ratunya sayuran karena nutrisinya lebih tinggi dari bayam. Mau dipanen? Boleh? Dia di Berapa tingginya berapa? di potes paling bawah, Bu. Gini. Ya, yang besar. Cuma Ini satu nih. di potes kriuk Di potes. gitu ya. Gini ya. Gini. Di jus iya, pakai ini. Pakai Pakai nanas, nanas. pakai Iya. pakcoy. Jadi jus sayuran. Benar. Ini klorofilnya tinggi banget. Nih klorofilnya, kamu kalau mau sehat makan ini. Karena di sini cuma 8 kali 3 ya, Bu. Jadi saya memaksimalkan. Jadi ada namanya tumpang sari, Bu. Di sana kan ada apa? Jagung, Bu. Mau bawa ini ya? Boleh. Di sana kan ada tanaman jagung. Bawahnya itu aku tanami sawi caisim, Bu. Ini Tumpang sari. bibitnya dari mana nih? Yang ini? Ada, Bu, di Kale. outlet, ya. Kalau ini apa namanya? Ini kale curly, ini kale nero, Bu. Kalau sama bisa di jus. Iya, kalau orang pecinta tanaman udah pasti ini tuh lakunya sayuran. Nih Bu Tika punya pare belut namanya ya. Ya. Tapi ini sebenarnya mirip gambas ya. Makanya enaknya di sayur bening. Jadi kalau warga masyarakat nanam ini di pekarangan rumahnya, di depan rumahnya, di dinding rumahnya, kayaknya lebih enak nih. Setiap hari bisa makan sayuran bergizi, memberikan nutrisi mineral untuk anak-anaknya. Jadi nggak ada anak stunting lagi nanti di Cirebon kalau semua warganya nanam. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya punya moto, Bu. Moto saya, kecil kebunnya tapi besar kebahagiaannya. Tuh. Jadi orang berkebun itu bukan hanya mencari hasil, tapi bagaimana meluapkan stres, menghilangkan stres yang ada di rutinitas kehidupan kita, supaya kita bisa refresh kembali. Nah, ini bentuk recharging kita ya. Ya, stress release nih. Bes. Luar biasa nih Bu Tika. Top. Kucai. Iya. Kucai itu sebenarnya dari satu Ini enak polybag loh ini. itu bisa dipencar banyak. Tumis. Ini makanan ini loh, makanan aku masa kecil. Di sini juga ada cabai. Ini kalau di pasaran bisa 25.000 sekilo, kadang-kadang 35.000. Kalau warga masyarakat semua nanam cabai, insya Allah nggak ada itu namanya inflasi. Cabai saya tanam, cabai rawit. Nih, top nih. Ayo
dong warga masyarakat nanam, manfaatkan pekarangan rumahnya masing-masing. Seperti Ibu Tika yang ada di Karangwangi, Depok, Cirebon. Ada tadi cabai-cabean, kemudian ada sawi, ada kale. Wah itu superfood. Kemudian ada pare belut. Kemudian tadi ada juga tanaman-tanaman yang lain, kol dan lain-lain. Kami sangat bangga melihat kreativitas ibu-ibu yang berada di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami tanaman sayuran yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kami berharap seluruh warga masyarakat mencontoh aktivitas yang dilakukan Ibu Tika. Kecil kebunnya, besar kebahagiaannya. Di pekarangan Ibu Atika tumbuh beragam tanaman, dari sayur mayur segar hingga tanaman lainnya. Semua ditata rapi, dirawat dengan penuh cinta, menjadi sumber pangan bergizi untuk keluarga, sekaligus contoh nyata pemanfaatan lahan pekarangan. Ya, sebelumnya saya terima kasih sekali untuk Ibu Kapolres dan Bapak Wabub sudah berkenan berkunjung ke kebun saya. Semoga kedepannya saya bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa menanam di rumah. Ya, untuk kebunnya ini minimalis banget, ukurannya cuma 3x8, tapi dari kebun yang kecil itu saya memanfaatkan karena untuk menanam tidak ada alasan. Ketika kita menanam, kita telah menghidupkan sebuah kehidupan baru dan kita juga telah menyumbangkan oksigen untuk sekitar. Kapolresta Cirebon pun memberikan dukungan nyata. Melalui pemberian pupuk dan bibit tanaman, Polresta Cirebon mendorong agar program pekarangan bergizi terus berkembang, meluas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Pekarangan rumah masing-masing ditanam tanaman sayuran, tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya saya sangat senang kalau ada warganya yang melaksanakan ini gitu loh. Ini biar kita jadikan contoh nih Pak Wabub. Jadi contoh supaya harapannya sih semua warga ya bisa nanam seperti ini. Kalau mau masak mie tinggal ambil, nggak usah belanja. Kalau nggak punya pekarangan ya kita taruh di pot-pot, polybag, ya kan, ember bekas. Nah, Ibu harus mengedukasi supaya warga yang lain semangat. Setelah tadi kita melihat kebun di pekarangan rumahnya, sambil ngobrol bagaimana Bu Atika mengembangkan tanaman sayuran di kebun rumahnya, bagaimana beliau memberikan edukasi di media sosial untuk juga mengajak warga masyarakat lainnya melakukan kegiatan menanam di pekarangan rumahnya dengan tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Bersama Bapak Wabub juga memberikan dukungan kepada Ibu Atika. Kami Forkopimda juga terus menyemangati warga masyarakat agar memanfaatkan pekarangan rumahnya. Ayo semua nanam. Dan semangat untuk Ibu Kapolres dan Ibu Atika supaya di Kabupaten Cirebon masyarakatnya bisa memanfaatkan pekarangan untuk bisa ditanami tanaman yang bermanfaat. Kami juga diberitahu oleh beliau bahwa beliau mempunyai UMKM makaroni keju Neng Alena. Ini anaknya beliau. Makaroni ini bisa didapatkan di toko-toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Cirebon. Ada Daud, ada Salma, ada Trusmi. Rasanya enak banget. Nih kita udah nyobain, habis segini. Nih. Enak, bisa dipesan juga. Bisa dipesan di nomor handphone berapa Bu? Nomor WA? 0898 7372 721. Sekali lagi 0898 7372 721. Ayo warga masyarakat Jawa Barat, Indonesia yang berkunjung ke Cirebon, jangan lupa bawa oleh-oleh ini untuk hadiah. Keluarganya nggak akan lupa sama Cirebon, nggak akan lupa sama Ibu Atika. Enak banget, gurih. Ini bener-bener kejunya keju cheddar ya Bu ya, luar biasa. Ada juga nih, ini pisang lumer coklat, tuh rasanya luar biasa. Jadi jangan hanya nyobain donat, tapi nyobain ini juga. Dari Desa Karangwangi, semangat kemandirian tumbuh bersama harapan.
Dengan pekarangan bergizi, masyarakat lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih mandiri. Polresta Cirebon hadir, mendukung, dan selalu bersama masyarakat.